Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, untuk boleh mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk mau mendengar firman-Mu dan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat di dalam penyampaian firman-Mu. Suci kuduskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak berasa kita sudah masuk di dalam penghujung tahun 2021. Dan pada minggu ini kita masuk ke dalam Advent yang keempat. Ya, minggu depan kita sudah akan masuk di dalam perayaan Natal ya, untuk boleh mengenang akan kasih Tuhan yang telah datang ke dalam dunia bagi kita. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, yang terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75, yaitu bicara tentang Christmas and worship ya, yaitu Natal dan penyembahan. Sebelumnya kita sudah dari Advent pertama sampai Advent yang keempat ini ya, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang sudah kita bahas ya, yaitu di dalam Advent yang pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 3 itu tentang Yohanes Pembaptis ya, yaitu pembuka jalan, dia sebagai pembuka jalan untuk datangnya Sang Mesias begitu ya. Kemudian Advent yang kedua, ketiga dan keempat itu merupakan rangkaian daripada pujian dari siapa? Zakaria ya. Rangkaian pujian dari Zakaria ya, yang terjadi pada waktu Zakaria ya, ketika Yohanes Pembaptis lahir gitu. Sebelum lahir waktu Yohanes, Elizabeth sudah tahu bahwa Elizabeth hamil. Kemudian Zakaria dia kayaknya tidak percaya gitu ya, kok istrinya yang sudah tua itu bisa hamil ya. Akhirnya apa yang terjadi pada Zakaria, yaitu dia mengalami kebisuan ya, nggak bisa berbicara. Sampai akhirnya ketika Yohanes Pembaptis lahir, mereka semua bertanya siapa, nama apa yang akan diberikan kepadanya ya. Kemudian luar biasa ya, Yohanes lahir. Kemudian si Zakaria bisa mengeluarkan kata-kata bahwa harus dikasih nama Yohanes begitu ya. Lalu kemudian dia menaikkan pujian yang tercatat di dalam firman Tuhan yang sudah kita bahas ya, yaitu di dalam Advent yang kedua, ketiga dan yang keempat ya, yaitu tentang Natal dan penyelamatan ya, itu di dalam Advent yang kedua, kemudian Natal dan berkat di dalam Advent yang ketiga ya, minggu lalu yang sudah kita dengar. Kemudian yang Advent yang keempat yaitu tentang Natal dan penyembahan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita melihat di dalam pujian daripada Zakaria ini ya, ada bicara tentang yaitu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, ada poin-poin yang sudah kita baca, yaitu penyelamatan, ya, berkat, ya, di mana dikatakan kita melihat ya, yaitu yang melepaskan dan menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, melepaskan dan menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, di dalam Advent yang kedua yang sudah kita lihat, yang kedua menunjukkan rahmat atau belas kasihnya, ya, kepada kita ya, itu sudah dijanjikan sejak zaman purbakala ya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu umat Allah dapat beribadah kepadanya tanpa takut ya. Jadi yang kita bahas yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus ya. Ketika Tuhan Yesus datang ya, dia menebus kita, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa ya. Jadi kita melihat ya, hasil dari penyelamatan dan kasih anugerah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita.
itu terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 74 sampai ayat yang ke-75. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, ya, hasil dari penyelamatan dan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Yang pertama kita lihat adalah bahwa kita dapat beribadah kepadanya. Kita dapat beribadah kepadanya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita dapat beribadah kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa sih artinya beribadah kepadanya? Beribadah bisa berarti bahwa itu adalah penyembahan. Nah, saudara-saudara, di dalam penyembahan, seseorang yang menyembah kepada Allah, yaitu seseorang yang dapat melihat, mengalami, ya, merasakan kebesaran Allah di dalam hidupnya. Ya, pada waktu dia menyembah kepada Allah, dia kagum, dia hormat kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Allah yang berkuasa, Allah yang memenuhi janjinya. Kagum, hormat, dia datang kepada Allah untuk menyembah kepada Allah. Lalu kita melihat bahwa seseorang yang menyembah kepada Allah adalah seseorang yang sudah siap dan sudah taat, mau taat kepada Dia. Ya, seseorang yang sudah siap nih di hadapan Allah, bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya adalah seorang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidupku. Dia adalah Allah yang maha besar, yang sudah mau turun ke dalam dunia menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia itu rela taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Kita menyembah Dia. Kita sungguh-sungguh takjub di hadapannya, hormat kepadanya. Dengan segenap hati kita mau menyembah kepada Dia dan kita siap untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah penyembahan. Ada ketaatan, ya, ada ketundukan di hadapannya. Beribadah kepada Allah juga berarti bahwa ada satu ungkapan syukur di dalam diri kita. Saya mau menyembah kepadanya, saya mengagungkan Dia, saya memuliakan Dia di dalam hidup saya. Karena saya bersyukur, saya manusia yang hina, saya manusia yang berdosa, saya seseorang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Dia mau menebus saya. Dan sekarang saya sudah menjadi anaknya. Dari seorang yang berdosa, seorang yang harusnya binasa. Sebagai rasa ungkapan syukur, saya mau beribadah, saya mau menyembah kepadanya. Beribadah kepada Tuhan juga berarti apa? Pelayanan. Melayani Dia di dalam kehidupan kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang bisa melayani bagian sound system. Yang bisa melayani bagian LCD. Yang bisa melayani sebagai liturgi, singer, pemain musik. Bahkan menjadi seorang ibu rumah tangga. Seorang pekerja kantoran, seorang pengusaha, seorang pelajar, apapun yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, kita menyembah kepadanya, kita ungkapkan rasa syukur kita, dan kita mau melayani Dia di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Menjadi seorang pendoa syafaat, menjadi seorang ibu rumah tangga, memberikan sesuatu yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita. Baik kepada sesama kita. Kita tahu, ya, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, ya, orang-orang yang miskin ini loh, ya, kalau engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana engkau bisa mengatakan mengasihi aku? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan, ya, hasil keselamatan itu adalah kita dapat beribadah kepada Allah. Ya, kita dapat memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai rasa ungkapan syukur, melayani Dia. Tidak sampai di situ.
Zakaria mengatakan beribadah kepadanya tanpa takut. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan dikatakan takutlah akan Tuhan. Kenapa di sini dikatakan tanpa takut? Saudara-saudara, takut akan Tuhan yang dibicarakan dalam Alkitab dengan apa yang di sini dikatakan tanpa takut itu adalah berbeda. Ya, berbeda. Kenapa di sini katakan tidak perlu takut? Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa yang sudah ditebus menjadi milik Allah. Yang begitu berharga, yang begitu disayang. Karena kita manusia yang berdosa yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Dia telah tinggal di dalam hidup kita. Kita menjadi milik kepunyaannya. Dan dia menjadi milik kepunyaan kita. Karena dia tinggal di dalam diri kita. Hidup di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa kita beribadah kepada Allah tanpa takut? Karena kita sekarang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, sekarang kita sudah hidup di dalam Allah, Allah di dalam diri kita. Karena apa? Karena ketika kita masih hidup dalam dosa, kita hidup di dalam dosa yang mengikat kita. Dan kita tahu dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita lihat ya di dalam Perjanjian Lama kalau kita baca ya, kalau ada dosa bisa datang kepada Allah enggak? Enggak bisa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka sembunyi dari hadapan Allah. Mereka takut, enggak berani datang kepada Allah. Enggak berani bertemu dengan Allah. Dosa menjauhkan manusia dengan Allah. Lalu kalau kita lihat imam-imam besar ketika mereka melayani di ruang Maha Kudus, ya, mereka harus diikat dengan tali, ya, supaya apa? Kalau mereka dosa itu bisa mati di tempat. Lalu harus ditarik pakai tali tersebut keluar. Karena mereka udah gak bisa keluar dan orang di luar gak boleh masuk. Begitu ya, kalau masuk bisa mati gitu. Jadi kita lihat begitu dahsyatnya. Ya, bagaimana kebesaran Allah tidak bisa ya dipertemukan dengan dosa. Manusia yang berdosa tidak bisa berdiri di hadapan Allah dengan langsung begitu ya, maka mereka bisa mati. Kalau dalam Perjanjian Lama kita akan lihat orang-orang yang berdosa nggak bisa datang kepada Allah. Ya, Musa aja ketika dia bertemu dengan Allah di semak-semak apa yang terjadi? Dia harus tanggalkan kasut gitu ya, dia harus suci datang kepada Allah. Nggak bisa, lihat wajah Allah aja nggak bisa begitu ya. Tapi sekarang kita ini beda loh. Ketika kita sudah dilepaskan dari musuh kita dilepaskan daripada dosa, kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Bukan hanya datang kepada Allah, kita bersatu menjadi tubuh Kristus. Mau kapan saja kita datang kepadanya. Tetapi nanti kita lihat ada syaratnya juga gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa tanpa takut di sini adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang bisa berhadapan langsung ketika kita beribadah kepadanya. Kapan saja, di mana saja. Ya, kalau dulu nggak bisa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, ya mungkin ya. Kalau sekarang kita lihat orang-orang nggak yang sepertinya tidak terjadi, orang mati gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yaitu mereka nggak bisa datang kepada Allah karena dosa mereka. Datangnya apa? Dengan agama-agama mereka, ya, dengan penyembahan-penyembahan pohon dan sebagainya begitu ya, dengan berhala mereka nggak bisa sampai ke tujuan untuk menyembah kepada Allah yang sejati, ya, Allah pencipta dan penyelamat mereka, nggak bisa. Ya, tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah dilepaskan dari dosa, maka kita bisa layak di hadapan Tuhan. Ya, telah dikuduskan dan dibenarkan olehnya. Ya, karena kita sudah menjadi miliknya dan kita sudah pantas dan layak di hadapannya untuk berhadapan muka dengan muka untuk menyembah kepadanya. Nah, Bapak, saudara-saudara terkasih, kita juga melihat bahwa di sini firman Tuhan katakan bahwa beribadah kepada Allah harus dalam kekudusan dan kebenaran. Memang
Ya, kita sudah layak di hadapan Tuhan untuk bisa menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Tetapi di sini Zakaria di dalam pujiannya juga mengatakan harus beribadah kepada Allah dengan dalam kekudusan dan kebenaran. Itulah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Seorang yang sudah dikuduskan, seorang yang sudah dibenarkan, maka ketika kita datang kepada Allah untuk menyembah, beribadah kepadanya, maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Banyak sekali orang salah mengartikan bahwa jadi orang Kristen itu bebas begitu ya. Oh, udah diselamatkan kok, udah hidup di dalam kebenaran, kekudusan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang saya baca gitu ya. Ada komentar-komentar gitu, misalnya ada artis ya yang katanya agamanya begitu Kristennya begitu bagus gitu ya, kayaknya seorang yang religius gitu ya di dalam kekristenan. Atau mungkin ada orang-orang tertentu lalu mereka masuk Kristen gitu ya, istilahnya bertobat menjadi orang percaya gitu ya dari agama yang lain. Lalu diperbincangkan begitu ya, saya kadang-kadang baca koran online gitu ya. Lalu ada perbincangan gitu. Dia mau masuk Kristen supaya bebas, supaya bisa kumpul kebo gitu ya. Supaya bisa pakai baju yang minim-minim gitu ya, yang kurang kain gitu. Supaya dia bisa bebas dalam hal-hal tertentu begitu ya. Lalu ramai diperbincangkan gitu. Aduh, saya dalam hati ngilu gitu ya. Seorang dibicarakan gitu, tapi sepertinya gitu ya, sepertinya ada yang terjadi seperti itu. Meremehkan kasih anugerah Tuhan yang diterima. Tuhan memang sudah menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya, sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi Tuhan juga mau kita menunjukkan ibadah yang dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Apakah menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika seseorang menghargai anugerah daripada Tuhan, seseorang sebesar apa dia mengucap syukur kepada Tuhan, sebesar apa hidupnya di dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana ketika kita datang, kita beribadah kepada Tuhan di gereja, bagaimana sikap kita? Adakah persiapan hati kita untuk datang memuji, menyembah kepada Tuhan? Adakah ketundukan ketika saya datang kepada Dia, saya mendengar firman Tuhan, saya siap untuk melakukannya dengan pertolongan daripada Tuhan? Atau kita datang hanya sebagai rutinitas? Ketika kita melayani hanya sebagai satu rutinitas, satu tanggung jawab. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah ada kesopanan, ada ketertiban? Kadang-kadang kita melihat ya, ada orang datang ke gereja pakai bajunya enggak sopan begitu ya, kebuka gitu ya. Anak saya pernah bahas dengan saya gitu. Dia melihat di gambar gitu ya, "Mah, pakaiannya begini ya. Kalau sebagai anak Tuhan boleh enggak?" Terus aku jelasin gitu ya. Saya bilang, "Itu tubuhmu adalah bait Allah. Pantas enggak kalau orang pakai begini? Kalau dia menyebut dirinya adalah orang percaya. Apalagi ke rumah Tuhan. Pakailah yang sopan, yang santun. Yang menunjukkan dirimu tuh datang kepada raja di atas segala raja." Dulu ada satu artis ya, Amerika, Justin Bieber punya istri gitu ya. Dia bertemu dengan Perdana Menteri atau apa gitu, saya lupa inget gitu ya. Dia pakai bajunya seksi gitu. Terus banyak komentar gitu ya. Pakaiannya kok begitu gitu menghadap Perdana Menteri, aku anggap Perdana Menteri atau Presiden gitu, aku lupa gitu ya.
pada protes, sampai yang netizen di Indonesia juga pada protes. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan ketika menghadap Tuhan, pakailah yang layak, yang sopan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang akan kita sembah. Berikanlah hormat kita kepadanya. Saya ini seringkali kebiasaan gitu ya, kalau dengar khotbah atau apa suka begini gitu ya. Suka begini gitu. Terus kadang-kadang mungkin kaki saya pendek atau apa gitu ya, suka melorot gitu. Kebiasaan di mana-mana kalau duduk gitu ya. Jadi saya sadar gitu. Emang lu datang kepada Tuhan begini? Apa gitu ya. Jadi biarlah kita punya sikap yang hormat ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Dia. Ya, pakai mulut kita loh, biarpun suara kita ya mungkin fales kemana-mana gitu, nggak apa-apa. Puji dengan hatimu, dengan mulutmu, jangan diem. Kan kita datang menyembah kepada Dia, kita datang mengagungkan Dia, kita datang untuk memuji Dia. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya pernah ya duduk di balkon. Bukan di sini gitu ya. Semoga tidak di sini. Ada satu ibu-ibu dengar firman Tuhan sambil gunting kuku. Itu benar terjadi loh. Ada yang sambil main HP gitu ya. Ada yang sambil ngobrol gitu. Apain sih datang ke gereja? Siapkan hati kita. Ketika aku mau menyembah Dia, aku punya satu kerinduan. Tuhan, aku mau dengar loh apa yang Tuhan mau bicara kepada saya. Dan saya siap untuk mendengar, siap untuk melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukan datang beribadah sambil gunting kuku, sambil main HP. Sikap apa itu di hadapan Tuhan? Sedih saya. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang mendadak dia, mungkin di rumah ada yang sakit, apa gitu ya. Walaupun itu juga nggak boleh, tetapi mungkin bisa keluar atau apa gitu ya. Tetapi satu hal, sebagai anak Tuhan yang sudah dibebaskan, ketika kita datang, Tuhan, aku datang beribadah di rumah-Mu karena aku mau taat. Aku mau tunduk. Orang yang punya hati yang demikian, ketika dia datang gak akan sia-sia. Firman Tuhan yang dianggap gak ada apa-apanya, yang mungkin sudah disampaikan berkali-kali, tetap akan berbicara kepada kita. Tidak ada firman yang setelah dikeluarkan akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, saya datang karena saya mau melakukan kehendak-Mu. Saya percaya di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan akan melimpah. Karena ada firman yang hidup di dalam diri kita. Sikap kita datang beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan sikap hidup kita ini? Di dalam dikuduskan dan dibenarkan. Yaitu seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja kita harus sikap dengan hormat, tertib, dan tunduk. Tetapi di dalam kehidupan kita, prinsip ini tidak boleh tidak ada. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita hidup? Jangan orang katakan dia mau jadi Kristen karena dia mau bebas, dia mau lakukan apa saja boleh katanya. Tidak. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, ketika kita dapat beribadah kepada Tuhan, kita melakukan dengan tulus dan ikhlas. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepadanya. Penyembahan adalah melihat dan merasakan kebesaran Allah dalam hidup kita. Sehingga kita takjub, kita hormat. Dan kita bersedia dengan tulus dan ikhlas
untuk tunduk. Dan kita dengan ungkapan syukur kita, ya, kita mau nyatakan dalam hidup kita melalui pelayanan kita. Dengan hidup kita, kita melayani Dia. Apapun status kita, jalankan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita melihat selanjutnya, ya. Dikatakan di sini ibadah yang kita lakukan itu adalah di hadapan Allah. Ibadah yang kita lakukan itu di hadapan Allah berarti apa? Kita lihat bahwa ibadah kita itu adalah kepada Allah. Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, dia tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Arti di hadapan Allah adalah bahwa hidup kita harus transparan di hadapan Allah. Pikiran kita, orang lain mungkin gak tahu. Tapi Allah tahu apa yang kita pikirkan. Mungkin mulut kita caci maki orang, orang itu gak tahu. Allah tahu. Mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi di tempat yang gelap, orang gak tahu. Allah tahu. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di hadapan Dia. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan berani mengatakan saya adalah orang yang dikuduskan dan dibenarkan. Dan saya mau hidup transparan di hadapan Allah. Ketika saya mau hidup yang benar. Saya mau hidup yang kudus, yang menyenangkan Allah. Ketika saya melakukan dosa, saya tahu Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Saya langsung akan datang kepada Allah dan saya mengakuinya dan saya bertobat di hadapan Dia. Dan saya meminta kekuatan kepadanya untuk saya bisa tinggalkan semua itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Di hadapan Allah berarti bahwa tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah berarti kita berani terbuka. Kita berdosa, kita berani ngaku dan kita berani bertobat. Dan kita berani hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang Allah inginkan. Ibadah di hadapan Allah berarti bahwa ibadah yang hanya tertuju kepada Allah. Semua hanya untuk kemuliaan Allah. Hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Kita mau katakan semua adalah untuk kemuliaan Allah. Kita mau lakukan semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada seseorang menanyakan kepada saya. Kayaknya Allah otoriter ya katanya. Masa semua dilakukan untuk Dia? Lalu untuk saya apa? Mungkin banyak orang berpikir demikian. Tetapi saudara-saudara, itu sudah selayaknya. Karena kita sebenarnya enggak ada apa-apanya. Kita sebenarnya seorang yang sudah akan binasa. Seorang yang akan dihukum hukuman kekal. Tetapi karena kasih-Nya, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita sudah menjadi milik kepunyaannya yang seharusnya apapun yang kita lakukan hanya untuk Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin kita begitu hebat, kita punya banyak uang, kita mau persembahkan, ya, supaya apa? Waduh, saya dipuji, hebat loh orang ini persembahannya banyak gitu ya, hebat loh dia bisa bangun gereja, hebat loh dia bisa persembahkan piano, hebat loh kalau dia menyanyi tuh luar biasa suaranya. Wah, hebat. Hebat itu apa? Untuk saya, sehingga saya dipuji, saya begitu hebat. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita lakukan, kita jangan curi kemuliaan Tuhan. Semua itu untuk Tuhan. Jangan banggakan semua itu. Karena apa? Bisa terjadi. Kita menyombongkan diri kita. Kalau nggak ada saya, gereja nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada saya, gereja kagak jalan. Tuhan yang punya. Tuhan bisa pakai batu mungkin. Tuhan bisa pakai siapa saja.
Jangan sombong di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, dia makin besar, aku makin kecil. Dia makin agung. Melalui hidup saya mengagungkan dia. Saya tidak membawa orang kepada saya, tapi saya membawa orang kepada Tuhan. Enggak ada saya, ada Tuhan. Siapa bilang gereja enggak bisa jalan? Orang Tuhan yang punya kok. Siapa bilang enggak ada uang? Gereja enggak bisa jalan kalau enggak ada saya. Tuhan lebih berkuasa. Tuhan lebih kaya. Apa yang kamu punya, itu punya Tuhan kok. Tuhan kasih kamu. Saudara, biarlah kita lihat dari firman Tuhan. Kita beribadah kepada Dia di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Biar semua yang kita lakukan hanya untuk Dia. Tapi percayalah satu hal. Bahwa apapun yang kita serahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam perjanjian lama. Kalau orang Israel mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Tetapi ketika mereka tidak hidup untuk Tuhan. Hancur mereka. Kalau kita sungguh-sungguh kita hidup semua untuk Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia pasti akan memberkati hidup kita. Hidup kita akan melimpah. Mungkin bukan dengan materi. Tetapi dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang penuh melimpah dengan damai sejahtera. Itu sudah merupakan satu berkat yang tidak terbelikan. Ibadah yang dilakukan kita di dalam hidup kita dikatakan adalah seumur hidup. Seumur hidup, bukan pada waktu kita masih muda, bukan waktu kita masih kuat, tetapi seumur, selama Tuhan masih kasih kita nafas loh, kita harus beribadah kepadanya. Ada orang dia membangga-banggakan, oh waktu muda saya aktif di gereja, dulu loh saya aktif melayani, dulu loh saya aktif pelayanan, saya aktif memberi persembahan. Tetapi dia berbicara demikian, saat ini dia sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan seumur hidup. Artinya adalah tidak ada masa di mana kita meninggalkan Tuhan. Tidak ada masa di mana kita tidak menyembah kepada Dia. Di dalam Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya adalah bahwa dimanapun dan dalam keadaan apapun. Meninggalkan engkau, kalungkan pada lehermu. Artinya adalah dimanapun kamu pergi, ibadah kita kepada Tuhan, kasih setia kita kepada Tuhan itu nggak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau kalungkan berarti kemana kita pergi itu harus tetap ada kan? Jamu apa namanya rekan bisnis gitu ya, mau pergi sama reuni gitu ya, sekarang kan reuni banyak gitu ya, ada yang sampai selingkuh dan sebagainya gitu ya, saya pernah dengar gitu ya, adik saya pernah cerita gini, dulu katanya reuni gitu, mereka selingkuh gitu katanya ya, adikku lihat gitu ya satu reunian mereka gitu. Jadi apa? Sebagai pelajar, mau sekolah dimanapun, mau ke luar negeri kemanapun, kalungkan itu. Dan dikatakan apa? Tuliskanlah pada loh hatimu. Hati adalah pusat di dalam kehidupan kita. Di situ ada perasaan pada waktu kamu moodnya lagi enak, moodnya lagi bagus, moodnya lagi jelek gitu ya. Kamu lagi banyak masalah, banyak kesulitan, tetap harus menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh lepas daripada hidup kita. Sepanjang umur kita,
Artinya adalah bahwa ibadah adalah nafas hidup yang hidup orang yang telah dibebaskan. Nafas hidup. Setiap kita bernafas, itu adalah hidup, itu adalah ibadah. Sampai Tuhan mengambil nafas kita, di sorga pun kita tetap ibadah. Lebih baik lagi daripada di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, inilah firman Tuhan ya yang kita bahas pada minggu hari ini. Biarlah dalam hidup kita, Natal, ya kelahiran Kristus di dalam diri kita menjadikan kita sebagai seorang yang beribadah sepanjang hidup kita. Biarlah kekuatan Tuhan terus menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Dia, yang transparan hidupnya di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Walaupun hanya 2 ayat, tetapi begitu dalam arti yang terkandung di dalamnya. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk bisa menjadi seorang yang menyembah kepada Allah sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.